Selamat siang anak-anak yang dicintai Tuhan. Berjumpa lagi bersama saya Bapak Heribertus Haryanto Huda. Pada hari ini kita akan belajar tentang siapakah aku. Kita akan melihat tentang keunikan-keunikan yang ada dalam diri kita. Kita akan merasakan bahwa diri kita memiliki kelebihan-kelebihan dan juga kekurangan. Namun sebelumnya itu, mari kita awali belajar kita pada siang hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang bertakhta dalam kerajaan surga, syukur berlimpah kami aturkan kepadamu atas anugerah yang Bapa berikan dalam hidup kami, sehingga kami bisa berkumpul pada hari ini. Kami melalui video konferensi, kami akan belajar tentang keunikan dalam diri kami. Tuntunlah kami agar kami bisa mengetahui tentang diri kami melalui proses pembelajaran ini. Semua doa ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu lewat perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik. Ya. Kita sudah dikuatkan dengan doa dan kita akan mulai berproses, kita akan mulai belajar tentang siapakah aku. Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh untuk mengenali orang lain, untuk mengenali makhluk hidup yang lain, kita akan melihat tentang diri kita, siapakah aku. Dan pertanyaan ini sebagai pertanyaan langkah awal, pertanyaan refleksi untuk kita, untuk menjawab siapakah aku ini. Sebelumnya, mari kita perhatikan gambar berikut ini. Ya, di dalam gambar tadi yang kita perhatikan betapa senangnya binatang, betapa senangnya dan bahagianya mereka yang mereka miliki. Nah, sekarang kita melihat tentang diri kita sebagai manusia. Aku adalah manusia. Manusia dengan tubuh yang sama, sekali berbeda dari makhluk jenis apapun. Karena kita yang diberikan oleh Tuhan, diciptakan oleh Tuhan, memiliki kelebihan dari binatang, dari tumbuh-tumbuhan. Kita memiliki akal budi, sedangkan binatang memiliki insting. Nah, kita melihat ini, kedua makhluk hidup ini, manusia dengan anjing. Sebuah pertanyaan, cantik siapakah? Dia atau engkau? Sebuah pertanyaan refleksi yang ditujukan kepada kita. Yang pasti dan yang jelas, yang cantik adalah yang perempuan itu. Karena dia adalah manusia. Sedangkan binatang, dia tidak cantik. Sedangkan binatang, dia tidak ganteng. Yang ganteng, yang cantik hanya ditujukan kepada manusia. Kenapa dikatakan dia cantik ditujukan kepada manusia? Kita melihat tentang keunikan. Aku adalah pribadi yang unik. Pribadi yang memiliki cita rasa sendiri dalam menghayati keberadaan dirinya, dalam memaknai hidup. Satu dan yang lain tidak pernah sama. Setiap orang mempunyai arti sendiri dalam hidup ini. Kita melihat soal keunikan yang ada dalam diri kita. Ciri-ciri fisik yang khas. Warna kulit, bentuk muka, bentuk dan warna rambut, dan ciri-ciri yang lain masih banyak. Ada yang warna kulit, ada yang hitam, ada yang putih, ada yang sawo matang. Semuanya ada. Itu unik.
Itulah keunikan yang diberikan Tuhan kepada kita. Dilihat dari kitab Kejadian bab 1 ayat 26 sampai 31. Yang pertama, bahwa waktu menciptakan manusia, Allah merencanakan dan menciptakannya menurut gambar dan rupanya, menurut citranya. Sebuah pertanyaan, ketika saya ini hitam, apakah Allah itu hitam? Ketika saya ini putih, apakah Allah itu putih? Berarti Allah itu banyak. Sebuah pertanyaan untuk refleksi dalam kehidupan kita. Jadi, kebaikan yang diberikan Allah, kekuatan yang diberikan Allah dalam diri manusia, tidak mau menggambarkan tentang diri Allah, bahwa Allah menciptakan menurut gambar dan rupanya. Hal yang sangat positif, hal yang sangat baik dalam diri kita, sehingga kita menerima kebaikan yang diberikan Allah itu kepada kita. Yang kedua, segala sesuatu termasuk Taman Firdaus diserahkan oleh Allah untuk manusia. Artinya, semua yang ada di muka bumi ini, yang ada di Firdaus, baik semua ciptaannya, termasuk binatang dan tumbuh-tumbuhan, dan termasuk bumi ini, diserahkan Allah kepada kita manusia untuk mengolahnya. Dan waktu menciptakan manusia, Allah seolah-olah perlu bekerja secara khusus. Jadi ini gambar ya. Tren sudah jadi. Nah, sebelumnya tadi lihat ini laki-laki. Yang kedua, laki-laki dan perempuan, tapi kita melihat bahwa masih belum sempurna. Sekarang ini kita lihat sudah sempurna, sangat-sangat sempurna. Ya, iya. Kekayaan rohani yang ada dalam diri manusia, yang pertama adalah kemampuan, kepandaian, keterampilan, hobi, dan sifat yang menonjol. Semuanya ada dalam diri kita. Hanya kita belum dan kadang tidak mau menunjukkan kemampuan, kepandaian, keterampilan, hobi, sifat-sifat yang sangat menonjol dalam diri kita. Itulah kekayaan yang dimiliki oleh kita manusia. Ada juga pengalaman hidup dalam diri manusia, dan tidak bisa dipungkiri dan tidak bisa dihilangkan dalam diri manusia. Pengalaman hidup itu, contohnya sedih, kita harus menangis, kita harus merasa kehilangan. Itulah yang dimiliki manusia. Kita gembira, contohnya kita mendapat peringkat pertama atau mendapat rezeki, kita merasa gembira yang sangat luar biasa. Itulah pengalaman hidup yang dimiliki manusia, atau pengalaman yang mempengaruhi hidup. Nah, sekarang kita melihat soal saya memiliki kelebihan dan kekurangan. Menengok, kalian lihat, manusia mampu berprestasi. Seorang pembalap, dia berprestasi mendapatkan juara. Ekspresinya wow, luar biasa. Manusia mampu berlomba. Kita tidak melihat soal kecil, besar, sedang, tapi soal kemampuan dia ikut berlomba. Yang ketiga, seorang manusia punya tujuan untuk meraih hidup. Yang berikut adalah manusia mampu berkreasi. Yang berikut, manusia mampu menunjukkan kehebatannya kepada orang lain. Kita lihat bersama di dalam Injil Matius bab 26 ayat 14 sampai 30. Apakah yang dimaksudkan dengan talenta? Sebuah pertanyaan refleksi dalam kehidupan kita yang perlu kita jawab. Yang kedua, mengapa manusia perlu mengembangkan talenta? Dan yang ketiga, bagaimana cara mengembangkan talenta itu sendiri yang diberikan Tuhan kepada kita? Talenta itu adalah, contohnya talenta adalah nilai mata uang, ukuran berat, keterampilan, kemampuan diberikan Allah kepada manusia sejak lahir. Itulah talenta yang dimiliki manusia. Tinggal bagaimana kita menjalankan talenta itu. Yang dimaksud dengan talenta, manusia perlu mengembangkan talenta. Bagaimana cara mengembangkan talenta?
Di dalam talenta itu ada nilai mata uang, ada ukuran berat, ada keterampilan, ada kemampuan diberikan Allah kepada manusia sejak lahir. Oleh karena itu, anak-anak, bagaimana kita menggunakan talenta yang diberikan Tuhan itu kepada diri kita, sehingga kita bisa menata kehidupan kita, menata diri kita, agar kita bisa diketahui bahwa kita memiliki kelebihan dan kita memiliki keunikan di dalam diri kita. Baik anak-anak yang dicintai Tuhan, demikian materi yang Bapak paparkan pada hari ini tentang siapakah diri aku, dan diri aku memiliki keunikan-keunikan, dan bagaimana saya mau mengembangkan talenta dalam kehidupan saya. Semoga materi ini bisa berkenan bagi kita untuk mengembangkan talenta yang diberikan Tuhan kepada kita. Sekian dan terima kasih. Mari kita akhiri dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, syukur berlimpah kami haturkan kepadamu atas anugerah yang kau berikan dalam hidup kami, sehingga pada hari ini kami bisa belajar tentang keunikan di dalam diri kami. Dan Tuhan telah memberikan talenta dalam diri kami, tinggal kami mengembangkan talenta melalui kemampuan yang diberikan Allah kepada kami sejak lahir. Oleh karena itu, Bapak, bimbinglah kami selalu, semoga kekuatan itu selalu ada dalam diri kami, dan kami bisa kembangkan talenta itu, dan kami bisa berguna bagi orang lain. Namamu selalu kami puji, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.